Video pembelajaran bahasa Ibrani 2, Yeremia 29 ayat 11. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu ayat yang sangat populer. Kita sering mendengar orang mengatakannya. Kita sendiri juga sering mengatakannya, yaitu Yeremia pasal 29 ayat 11. Banyak orang mengenal ayat ini sebagai janji Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan. Namun untuk memahami maknanya secara benar, kita perlu melihatnya dari konteks sejarah dan makna bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Mari kita baca bersama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya juga memasukkan di sini teks Ibraninya. Mari kita baca bersama. Ki anoki yadati et hama hasyafot asher anoki hoshef alechem neum Yahweh mahsyafot shalom velo lera'ah latet lachem aharit we tikwah. Nah, sebelum saudara akan melihat di situ ada 5 kata yang saya beri warna berbeda, warna merah. Kata itulah yang akan kita gali maknanya. Nah, namun sebelum masuk dalam pembahasan maknanya, saya akan menjelaskan lebih dulu konteks historisnya. Nah, latar belakang ayat ini ditulis. Nah, siapa penulisnya? Nabi Yeremia. Ditulis kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Israel sedang mengalami pembuangan dan penderitaan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Lalu Allah melalui Yeremia menyampaikan bahwa pembuangan bukan akhir dari rencana Allah, melainkan proses pembentukan yang akan membawa mereka kepada pemulihan. Ayat ini adalah janji pengharapan bagi umat yang setia dan menantikan waktu Tuhan. Jadi konteksnya bukan kemakmuran yang segera atau instan, tapi janji pemulihan setelah masa disiplin dan pembuangan bagi bangsa Israel. Ada 5 kata kunci. Yang pertama adalah yadati. Artinya aku mengetahui. Ini menunjukkan pengetahuan Allah yang intim, pribadi, dan penuh pengertian, penuh perhatian. Bukan sekedar informasi, tapi dia adalah Allah yang benar-benar tahu. Dia maha tahu. Yang kedua adalah mahasyafot. Ini artinya adalah rancangan-rancangan. Akar katanya adalah hasyaf, yang berarti merancang dengan penuh perhitungan. Jadi Allah merencanakan dengan tujuan, bukan kebetulan atau ide spontan. Hal ini menunjukkan pikiran Allah yang disengaja dan terencana, bukan sekedar ide spontan. Jadi Allah merancang masa depan umatnya dengan tujuan yang penuh kasih dan damai. Lalu yang ketiga adalah shalom, damai sejahtera. Ini bukan sekedar tanpa konflik atau tanpa perang, tetapi berbicara tentang keutuhan atau keadaan utuh, lengkap, seimbang, pemulihan total, dan yang paling penting adalah hubungan yang benar dengan Allah. Jadi rancangan Allah bukan sekedar membuat hidup aman, tetapi memulihkan dalam seluruh aspek, rohani, emosional, sosial, dan jasmani. Kata yang keempat adalah akharit, yang berarti akhir, atau masa depan yang dijanjikan. Ini berbicara tentang tujuan akhir yang baik dalam rencana Allah. Jadi kata akharit ini di dalam Yeremia 29 ayat 11 bukan berarti akhir yang tidak jelas atau bahkan buruk, tapi menunjuk pada masa depan yang Allah rancangkan dengan maksud baik. Masa depan yang penuh shalom, damai sejahtera, dan tikwah, yang artinya pengharapan. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 11, kata ini berarti masa depan yang Allah janjikan setelah pembuangan di Babel berakhir. Jadi bukan sekedar akhir waktu, tetapi akhir yang penuh pengharapan dan pemulihan. Jadi akharit di sini menunjukkan pada tujuan ilahi di akhir penderitaan, yaitu pemulihan bangsa Israel. Nah, kata yang kelima adalah tikwah, ya, harapan. Secara literal berarti tali pengharapan yang kuat. Nah, ini melambangkan keyakinan yang mengikat kepada janji Allah. Jadi tikwah di sini bukan harapan kosong, tetapi keyakinan aktif bahwa Allah akan menepati firman-Nya.
Ya. Jadi pemulihan yang Allah janjikan itu sudah pasti terjadi. Nah, hubungan dengan tikwah, aharit adalah tujuan akhirnya, sedang tikwah itu adalah pengharapan yang sedang menuju ke sana. Makna keseluruhan dari Yeremia 29 ayat 11 ini bukan janji instan tentang kesuksesan pribadi, tetapi janji Allah tentang masa depan yang penuh damai bagi umat yang setia di tengah penderitaan. Kata aharit menekankan bahwa sekalipun masa kini penuh penderitaan, akhirnya akan membawa pemulihan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan pesan teologis dan spiritualitasnya? Yang pertama adalah Allah mengetahui dan mengatur hidup umatnya bahkan di tengah penderitaan. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia adalah Allah yang setia. Saya mencantumkan beberapa ayat di situ. Nanti saudara bisa membacanya. Yang kedua, rancangan damai sejahtera menunjukkan bahwa Allah tidak bermaksud menghancurkan. Dia tidak pernah bermaksud buruk dalam rancangannya, melainkan mendatangkan kebaikan. Dan dia selalu ingin memulihkan. Yohanes 14 ayat 27, 8 ayat 28, Mazmur 126. Kemudian shalom adalah kondisi keutuhan dalam relasi dengan Allah. Bukan sekedar kemakmuran materi. Ya, adapun aharit dan tikwah menggambarkan masa depan yang dijanjikan bagi mereka yang tetap berharap dan taat. Saudara bisa baca nanti dalam Imamat 26, Mazmur 126, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Jadi janji ini menguatkan iman untuk tetap setia di masa sulit. Saya kutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita secara pribadi. Ya. Ini juga berarti makna bagi orang percaya yang hidup masa kini. Termasuk kita, karena kita masih hidup sampai pada masa kini. Yang pertama adalah percaya pada rencana Allah bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Hidup kita tidak berada di luar kendalinya. Lalu yang kedua, tetap setia pada masa sulit. Kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja, terus bekerja sampai sekarang. Sedang membentuk dan memulihkan kita. Lalu yang ketiga adalah hidup dalam shalom. Membangun relasi dengan Allah, bukan sekedar mengejar berkat. Yang keempat adalah berpengharapan. Memegang janji Allah sebagai tali pengikat. Ya. Dari awal, sejak awal kita menerimanya sampai janji itu digenapi dalam hidup kita. Yang kelima, berorientasi pada masa depan ilahi atau aharit. Kita harus memandang jauh. Rencana Allah bukan terjebak dalam situasi sementara kita. Yeremia, di situ ada ayat-ayat juga yang saya cantumkan, nanti Bapak Ibu bisa membukanya dan membacanya. Nah, Yeremia 29 ayat 11 bukan janji kemudahan, melainkan janji kesetiaan Allah yang memulihkan masa depan umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.